ketemu lagi sama aku Priska. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Pastinya aku berharap kalian semua sehat dan kalaupun ada beberapa teman yang sakit, semoga cepat sembuh ya. Yang pastinya kita tetap harus melakukan protokol kesehatan mengingat kita masih ada di musim-musim pandemi COVID-19. Jadi jangan lupa untuk pakai masker, hand sanitizer, terus cuci tangan. Dan hari ini teman-teman, aku mau ngebahas tentang penyesalan. Kalau ngomongin penyesalan tuh semua orang pasti pernah ngalamin yang namanya penyesalan. Dan menurutku penyesalan itu nggak ada gunanya. Jujur ya, secara pribadi penyesalan itu emang nggak ada gunanya. Nggak akan tiba-tiba bisa merubah kondisi kita jadi sesuai apa yang kita mau. Benar ya kan? Dan penyesalan itu malah bikin kita tuh kayak inget terus gitu loh teman-teman ya kan. Ketika kita nyesel terus kayak kita langsung kayak kebawa dengan memori-memori itu tentang soal masa lalu kita ya. Dan itu malah bikin penuh pikiran kita. Terus akhirnya jatuhnya menyalahkan diri sendiri. Atau mungkin kamu malah nyalahin orang lain. Jangan-jangan kalau misalnya ini berhubungan dengan orang lain gitu ya. Jadi kamu kayak makin kesel. Tiap ingat kamu kayak oh my god capek sendiri. Nah menurutku teman-teman menyesal itu bukan jawaban sih. Kayak nggak akan menyelesaikan apapun gitu loh. Tapi ada cara lain yang bisa kalian lakuin, yaitu adalah berdamai dengan diri sendiri. Kalau ngomongin berdamai dengan diri sendiri itu kayak susah-susah gampang teman-teman. Apalagi kalau kita masih belum terima dengan kenyataan yang kita hadapi gitu ya. Dan prosesnya juga susah. Jujur aja proses berdamai dengan diri sendiri itu susah banget. Tapi tenang aja, aku bukan mau menakut-nakuti kamu, tapi aku malah mau ngajak kamu untuk yuk mulai dari sekarang kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Karena berdamai dengan diri sendiri itu nggak gampang teman-teman, dan nggak tiba-tiba kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri seperti kamu membalikkan tangan. Jadi kali ini cara pertama yang bisa kamu lakuin adalah fokus ke depan. Daripada kamu teman-teman ya kayak kebayang-bayang masa lalu, atau mungkin kamu kayak ngerasa masa lalumu kok gini, harusnya aku begini dan begitu, intinya kamu kayak masih tenggelam dalam masa lalu. Mending mulai dari sekarang kamu fokus ke depan tentang rencana-rencana masa depan yang pengen kamu lakuin, cita-cita apa yang pengen kamu lakuin, itu yang jadi fokusmu sekarang. Udah berhenti, yang lalu biarlah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kamu harus tetap semangat untuk melangkah ke depan. Yang namanya manusia itu pasti nggak pernah luput dari yang namanya salah. Jadi teman-teman, ketika kamu melakukan kesalahan, yang perlu kamu lakuin adalah mengevaluasi. Daripada kamu terus merasa bersalah, fokuslah pada mencari solusi. Jadi kamu bisa mengevaluasi, aku salah di mana, aku kurangnya di mana. Daripada terus menyalahkan diri sendiri, mending kamu cari solusi untuk membantu langkah kamu berdamai dengan diri sendiri. Dan menurutku yang paling penting adalah kamu meminta maaf dan memaafkan apa yang pernah terjadi dalam hidup kamu. Kalau kamu salah, ya minta maaf. Tapi kalau misalnya ada orang lain yang nggak sengaja nyakitin kamu, ya kamu memaafkan teman-teman. Daripada kamu terus mengulang-ulang memori kesalahan-kesalahan itu dan malah bikin kamu down dan nggak berkembang, mulai sekarang belajar memaafkan dirimu sendiri dan juga memaafkan orang lain. Ya udah, nerima aja gitu teman-teman. Bukan berarti yang nerima aja gitu ya. Kayak tadi yang aku bilang, kita juga perlu yang namanya mengevaluasi. Jadi selain kamu mengevaluasi masalah yang terjadi, cari solusinya, kamu juga perlu meminta maaf dan memaafkan. Walaupun tadi cuma 3, tapi aku berharap dengan 3 hal ini bisa membantu kamu untuk melangkah. Udah ya teman-teman, daripada kamu larut dalam kesalahan, larut dalam penyesalan, mulai dari sekarang mulai melangkah, fokus tentang masa depan kamu, evaluasi kesalahan kamu, dan yang pastinya adalah memaafkan dirimu sendiri dan juga memaafkan orang lain. Mungkin kalau kamu merasa ada cara-cara lain sih yang bisa bikin kita ini bangkit dan nggak lagi ada dalam kubang penyesalan, bisa banget kamu tulis di kolom komentar. Jadi kita bisa bagi-bagi buat teman-teman yang lainnya supaya kita bisa sama-sama saling bagi informasi. Nggak masalah banget kamu bisa tulis di bawah kolom komentar. Dan kita ketemu lagi nanti di episode-episode selanjutnya dengan bahasan-bahasan lain yang aku harap bisa bermanfaat untuk kamu. So, Nada dan Irama hadir secara live setiap hari Rabu pukul 10 sampai 11 siang, waktu Indonesia bagian Barat. Program ini membahas tentang musisi-musisi Kristen beserta lagu-lagu yang mereka ciptakan. Yang pastinya, kehidupan mereka akan menginspirasi dan memberkati sahabat Askara.